Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggarwati Astuti, NBH 19, peserta Latsar Angkatan 17, Puslat Banglan KDOD, Samarinda, Kalimantan Timur. Pada jurnal saya kali ini, saya akan merefleksikan materi tentang pelayanan publik yang dibawakan oleh Ibu Veronica Hana Naibaho. Selamat menyaksikan. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Peran dan kedudukan ASN dalam pelayanan publik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang kedua, pelayanan publik berorientasi pada pengguna layanan dan masuk ke dalam whole government. Yang ketiga, manajemen ASN itu harus meningkatkan kompetensi yang dimiliki, di mana suatu isu yang berada di masyarakat itu harus kita pecahkan melalui suatu rangkaian kegiatan yang akan tertuju pada suatu tujuan kegiatan. Di mana menjadi seorang ASN, kita harus melakukan 3 fungsi utama kita sebagai ASN yang berdasar atas nilai-nilai aneka, akuntabilitas, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang akan tertuang dalam suatu kegiatan yang sesuai dengan outputnya. Kemudian karakter pelayanan di sini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, intangible. Intangible di sini merupakan suatu pelayanan yang tidak dapat diukur atau intangible karena nilai suatu kepuasan atau rasa yang dimiliki oleh seseorang yang sebagai penikmat pelayanan publik itu tidak dapat diukur. Yang kedua, tidak dapat memuaskan semua pengguna pelayanan publik. Dan yang ketiga, tetap mempunyai komitmen tertentu. Kemudian yang kedua yaitu heterogeneus, yaitu di dalamnya berisi beraneka ragam karakter pengguna publik dan beraneka ragam selera pengguna publik. Yang terakhir, and separability, yaitu pola produksi dan konsumsi saling berkaitan satu sama lain dalam pelayanan, di mana dalam menegakkan atau melakukan pelayanan publik itu harus demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Nah, patologi birokrasi. Patologi birokrasi di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional seperti ketidaktelitian, kebingungan, inkompetensi, bekerja tidak produktif, stagnasi, dan lain-lain. Yang kedua, pelaksana birokrasi. Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti penggemukan biaya, kontrak fiktif, menerima sogok, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, patologi yang timbul karena adanya persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima sogok pilih kasih, takut perubahan, menyalahkan orang lain, sombong, dan kurang kreativitas serta nepotisme. Kemudian yang berikutnya adalah patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, konspirasi, dramatisasi, pemborosan, tidak disiplin, dan lain-lain.
Kemudian yang terakhir adalah patologi yang merupakan akibat internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan, di mana contohnya adanya pengangguran terselubung, miskomunikasi, kondisi kerja yang tidak nyaman, sarana dan prasarana yang tidak tepat. Baik, dalam melakukan suatu prinsip pelayanan publik, suatu birokrasi tersebut tidak boleh tidak sesuai dengan komitmen mutu, dan pelayanan publik harus berkaitan dengan komitmen mutu tersebut, di mana diantaranya yaitu berkeadilan, akuntabel, partisipatif, transparan, aksesibel, responsif, efektif dan efisien, mudah dan murah, dan tidak diskriminatif. Nah, suatu pelayanan publik itu harus memiliki konsep. Ya, konsep dalam pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, pola pelayanan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Suatu pelayanan publik sangat penting karena semua orang menikmati pelayanan publik. Semua hidup dan semua orang tahu pelayanan publik, di mana suatu tindak lanjut dari pelayanan publik itu merupakan sebuah internalisasi. Maka kesimpulan untuk jurnal saya kali ini adalah kualitas pelayanan membutuhkan kredibilitas, responsivitas, dan reliable yang tinggi dalam melayani dengan hati, dan dapat berkompetisi, aman, dan mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pengguna pelayanan publik. Sekian pemaparan dari saya, semoga banyak manfaat yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di jurnal saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.